langsung menarik dan menurunkan korban Aprilia Cinta di tepi jalan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Terdakwa lalu mengumpulkan sisa lakban tali serta kawat pengikat pintu dan bantalan, lalu terdakwa memasukkan ke dalam bungkusan plastik dan sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membuangnya ke Sungai Deli, Jalan Hermati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Bahwa keberadaan korban Rizky Aprilia dan korban Aprilia Cinta di rumah terdakwa sekira kurang lebih 12 jam. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi Budi Haryanto sedang mengatur atau mengontrol mobil truk yang terparkir di belakang jalan, tepatnya di Jalan Umum Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sragen, lalu saksi menyentar ke bawah di belakang jalan, dan saat itu saksi melihat ada sosok manusia mengenakan jilbab di rumputan dekat pohon mahoni, lalu saksi menyentar keseluruhan tubuh manusia tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi Chandra Rabe mendapatkan informasi dari media sosial Facebook jika korban Aprilia Cinta ditemukan di Jalan Budi Pemasyarakatan Lingkungan 24 Pulau Brayan dalam kondisi tidak bernyawa. Atas informasi tersebut, saksi pun langsung pergi ke TKP, akan tetapi korban Aprilia Cinta sudah tidak ada di tempat tersebut. Selanjutnya saksi pergi menuju kantor Polsek Medan Barat, dan petugas dari Polsek Medan Barat mengarahkan saksi untuk mengecek rumah saksi Bayangkara Medan, dan sampai di rumah sakit Bayangkara saksi mendapatkan korban Aprilia Cinta sudah tidak bernyawa. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Dr. Abdul Ghaffar Parimuri MK SPF, dokter ahli forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman sedang berada telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Rizky Aprilia, yang pada pokoknya kesimpulannya menerangkan: satu, diperiksa sosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan, perawakan sedang, warna kulit kuning langsat, pada badan panjang badan 150 cm, rambut hitam lurus pendek. Pemeriksaan luar dijumpai pada permukaan bibir bagian dalam pipi kiri, rahang atas, rahang bawah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua kelopak mata bagian dalam. Dijumpai keluar cairan darah dari kedua lubang hidung. Dijumpai permukaan bibir, kedua ujung jari tengah dan kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Dijumpai luka robek warna coklat kehitaman pada selaput teman vagina dengan arah jarum jam 9, 12, 3, dan 6. Dijumpai luka lecet warna kehitaman pada dinding lubang dubur berbentuk seperti corong. Dari hasil pemeriksaan dan dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran pernapasan bagian atas. Pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah berwarna kehitaman. Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan dinding paru dan permukaan dinding jantung. Dan hasil pemeriksaan luar dan disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalang oksigen masuk keluar ke saluran pernapasan hingga ketiadaan oksigen di dalam tubuh dan terjadinya peningkatan karbon dioksida atau CO2 pada tubuh akibat penekanan pada hidung dan mulut. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2001 sekira pukul 17.00 Dr. Ismur Rizal SH, dokter ahli forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal Rumah Sakit Umum Bayangkari telah melakukan pemeriksaan atas jenazah atas nama Aprilia Cinta dan telah dituangkan dalam laporan visum et repertum nomor 09 garing 1 IKF garing 2 Romawi garing 2001 tanggal 22 Februari 2021, dan pada kesimpulan menerangkan bahwa diperiksa sesosok jenazah perempuan dikenal panjang badan 152 cm, perawakan sedang, rambut hitam lurus, panjang rambut depan, kiri, kanan, dan belakang 56 cm, namun tidak mudah dicabut. Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua mata, dijumpai luka memar pada pertengahan pipi kanan, dijumpai luka memar pada pipi kiri, dijumpai luka gores pada pertengahan pipi kiri, dijumpai luka memar dan luka lecet pada pertengahan puncak hidung, dijumpai luka lecet pada sudut pipi kiri, dijumpai luka memar pada atas dan bawah bagian dalam jejak gigi, dijumpai luka memar pada pertengahan dagu, dijumpai luka memar pada pertengahan leher, dijumpai luka memar pada jejak ikatan pada kedua pergelangan tangan, dijumpai kedua ujung kuku berwarna biru pada tangan dan kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit leher, dijumpai lenjer berwarna kemerahan pada saluran napas bagian atas, dijumpai resapan darah pada saluran makanan bagian atas, dijumpai bintik-bintik pendarahan, dijumpai derik seperti spons pada pemotongan dan penempatan, dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah kehitaman pada paru kanan dan kiri, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada jantung, usus, hati, limpa, ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena terhalang udara masuk ke saluran napas akibat pembekapan disertai dengan pencerdikan.
analisa logis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kini sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara subsidiaritas, yaitu primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 65 KUHP subsidiar